Oke, baik. Sekarang kita akan mereview mengenai contoh ini, birth rate, untuk menjadi contoh kasus kita dalam menjelaskan mengenai prosedur Monte Carlo selanjutnya. Oke, jadi pada contoh ini ingin dilihat, jadi di sini adalah ingin dilihat jumlah anak dari para wanita, dan para wanita ini dibagi based on tingkat pendidikan mereka, apakah menamatkan pendidikan tinggi atau dalam hal ini adalah apakah menamatkan kuliah atau tidak. Jadi mungkin diilustrasikan saja di sini gitu ya. Jadi di sini dia mengambil ada data 155 wanita yang berusia 40 tahun pada saat mereka ikut dalam studi, yaitu di tahun 90-an. Artinya di tahun 70-an mereka di usia 20 tahun, masa-masa saat itu adalah mungkin seorang wanita sudah saatnya memiliki anak. Nah, dari 155 ini kemudian dilihat mereka dibagi menjadi, dikelompokkan menjadi ini adalah misalkan tamat kuliah, di situ ditulisnya college, atau mereka tidak sampai di bangku kuliah, jadi pendidikan rendah di sini kita tuliskan. Nah, jadi kemudian di sini without college degrees, yang di sini adalah datanya dia punya Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN, ada sejumlah N. Yang di sini dia juga punya datanya Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN. Nah, untuk membedakan data antara yang berkuliah dengan yang tidak, di sini dikasih indeks lah. Untuk yang para wanita yang tidak sampai kuliah itu dikasih indeks 1, jadi ini Y21, seterusnya sampai YN 1. Nah sementara yang ini dikasih indeks 2, dan di sini ada sebanyak N2. Kemudian karena kita ingin tertarik melihat mengenai jumlah anak dari kelompok wanita ini, maka kita coba modelkan. Nah, model apa yang cocok untuk permasalahan ini? Kembali permasalahannya adalah jumlah anak. Jumlah anak bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga, jadi di sini, jumlah anak ini yang menjadi perhatian kita. Dan ini dari tadi, karena ini suatu counting, kelihatannya kandidat yang standar untuk masalah ini adalah model Poisson. Jadi kita akan punya modelnya tadi Y1, di sini tentunya Y1 adalah Y1,2, artinya banyaknya anak yang dimiliki oleh wanita yang wanita pertama yang pada sampel tersebut, di mana wanita tersebut adalah menamatkan kuliahnya. Y2,2 artinya untuk wanita yang menamatkan pendidikan tinggi, yaitu si wanita kedua. Y2 ini adalah jumlah anaknya ada berapa sih? Gitu. Jadi kita tanya, ada sebanyak N2 wanita yang berkuliah, kita tanya jumlah anaknya berapa. Nah, jumlah anaknya itu yang direkord dalam Y1, Y2, dan seterusnya. Di sini juga sama. Untuk yang pendidikannya lebih rendah, kita tanya juga wanita pertama jumlah anaknya berapa, itu kita catat sebagai Y11. Wanita kedua kita tanya jumlah anaknya berapa, itu kita catat Y2, dan seterusnya sampai wanita yang ke N1 kita tanya jumlah anaknya berapa, dan itu kita catat. Gitu. Nah, jadi di sini karena ini suatu counting, maka rasanya sih suatu pilihan yang otomatis kita memilih bahwa model Poisson kelihatannya kita bisa usulkan untuk memodelkan permasalahan ini. Makanya ditulis Y11 dan seterusnya sampai YN1,1 bersyarat theta 1 itu adalah berdistribusi Poisson dengan parameter theta 1, dan di sini dia IID. Dengan cara yang sama, dengan logika yang sama, kita juga punya untuk yang komunitas yang berkuliah. Ini adalah untuk tadi dia pakai indeks 1, untuk yang pendidikan rendah pakai indeks 2, untuk yang pendidikan lebih tinggi
Jadi dengan cara yang sama untuk yang pendidikan lebih tinggi juga ya sama saja karena permasalahannya sama. Jadi kita bisa asumsikan, kita bisa usulkan model Poisson untuk ini. Nah, kemudian ternyata dari 155 ini dia bisa dapatkan ada 111 yang pendidikannya lebih rendah dan ada 44 yang berpendidikan tinggi. Jadi di sini dituliskan ulang saja di sini. Jadi dari 155 ini ada 111 yang pendidikannya rendah, ada 44 yang pendidikan tinggi, dalam hal ini berkuliah. Nah, dari 111 ini, dari 111 wanita ini dicatat jumlah anaknya Y1 sampai Y111 gitu ya, dari kelompok 1, dan ternyata didapat total jumlah anak yang dimiliki oleh 111 wanita ini adalah 217. Kemudian yang dari kelompok kedua dengan pendidikan lebih tinggi, kita juga catat wanita pertama anaknya berapa dan seterusnya. Wanita ke-44 anaknya ada berapa. Nah, ternyata total jumlah anak yang dimiliki oleh 44 wanita ini adalah 66. Sehingga sebenarnya gambaran sederhana, kalau kita mau membandingkan secara sederhana saja, rata-rata banyaknya jumlah anak dari para wanita dengan pendidikan yang lebih rendah tentunya adalah tinggal dibagi saja total jumlah anak per banyaknya wanita yang di mana hal tersebut diukur, dan di sini didapatkan 1,95. Sementara pada wanita dengan pendidikan yang lebih tinggi, kita juga bisa menghitung rata-rata banyaknya anak yang mereka miliki. Itu adalah total banyaknya anak yaitu 66 per total banyaknya wanita yang memiliki anak tersebut di sini adalah 1,5. Nah, di sini sebenarnya secara sederhana kita sudah melihat bahwa wanita dengan pendidikan yang lebih rendah relatif memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Di sini yang rata-rata mungkin sekitar 2 lah ya. Sementara kalau yang wanita yang lebih tinggi ya yang memiliki anak 1 dengan 2 anak itu hampir 50-50 karena kita lihat dari rata-rata 1,5. Nah, permasalahannya kalau ini kan baru secara dari data sampel. Nah, apakah iya kita tentunya ingin mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat gitu ya. Nah, caranya adalah kita melakukan dengan pendekatan Bayesian. Oh ya, saya tidak hanya akan menghitung rata-rata sampel, tapi memang saya mau mengestimasi theta 1-nya sebenarnya berapa sih, theta 2-nya sebenarnya berapa sih, gitu ya. Kita mau melakukan hal seperti itu. Nah, dengan cara Bayesian berarti kita akan standar selalu karena kita ingin mengestimasi theta 1 dan theta 2 gitu ya, nilai sesungguhnya bukan sekedar rata-rata yang diberikan dari sampel ini. Maka kalau dengan cara Bayesian standar, kita tadi sudah punya model di sini, tentu kita harus tetapkan prior. Prior untuk siapa? Prior untuk parameter yang mau kita estimasi, yaitu di sini adalah prior untuk theta 1 dan theta 2 karena kita tertarik terhadap 2 parameter tersebut. Oke, jadi apa pilihannya untuk yang menjadi prior dari theta 1 dan theta 2? Di perkuliahan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai cara dan berbagai pertimbangan dalam menentukan prior. Jadi bisa kita secara conjugate atau secara non-conjugate. Apa itu conjugate? Apa itu non-conjugate? Coba dilihat lagi materi perkuliahan kita sebelumnya. Nah, kemudian
dari conjugate maupun non conjugate. Kemudian kita juga bisa nanti kan priornya ini dia punya parameter lagi yang namanya hyperparameter. Nah, untuk menetapkan nilai dari hyperparameternya itu bagaimana caranya? Yaitu kita ada suatu pertimbangan yang endingnya adalah apakah kita mau prior kita bersifat informatif atau bersifat non-informatif. Yang non-informatif ini biasa juga disebut sebagai vague prior atau flat prior. Oke, nah itu tolong recall lagi, refresh lagi dari materi perkuliahan kita sebelumnya, bagaimana cara kita menetapkan distribusi prior. Nah, untuk saat ini kita langsung saja. Jadi di sini karena saya akan gunakan prior conjugate. Kenapa? Supaya nanti akan kelihatan bentuknya lebih mudah. Jadi tadi kita punya sampling modelnya adalah ini distribusi Poisson untuk Y1 maupun Y2, maksudnya dari kelompok 1 ataupun kelompok 2. Theta ini kan counting ya. Ini theta dia bersifat tentunya positif karena rata-rata dari suatu counting. Jadi kita akan memilih distribusi untuk theta adalah dari distribusi yang domainnya itu positif. Ada banyak kandidat, tapi di sini sebenarnya Poisson itu juga masuk dalam keluarga eksponensial. Keluarga eksponensial maka akan memudahkan kalau saya bisa pilih distribusi conjugate untuk priornya, dan di sini akan dipilih distribusi gamma. Ini juga sama. Nanti kalian tolong verifikasi bahwa memang ketika sampling modelnya itu distribusi Poisson, parameter theta, maka theta, pemilihan prior theta itu berdistribusi gamma itu merupakan prior yang conjugate. Cara memverifikasinya adalah ya sebenarnya dengan melihat apakah posteriornya berasal dari kelas distribusi yang sama dengan prior. Oke, nah terus di sini dibuat distribusi gamma, dia ambil di priornya sama, parameternya pun sama, A-nya 2, B-nya 1. Ini juga gamma, A-nya 2, B-nya 1. Kenapa dia pilih 2,1? Di sini sih tidak dijelaskan, tapi di sini saya duga karena dia mau termasuk dalam prior yang informatif. Kenapa begitu? Kita lihat nanti di video selanjutnya.